Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aqua, kembali lagi dengan saya Indra. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara pembenihan ikan nila secara buatan di kolam terpal untuk bisnis pembibitan. Pemijahan ikan nila menjadi salah satu faktor paling penting dalam bisnis pembibitan ikan nila. Sebab cara pemijahan ikan nila yang tepat sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas bibit ikan nila yang dihasilkan tersebut. Permintaan bibit ikan nila saat ini memang terlihat selaras dengan banyaknya pembudidaya ikan nila, mendatangkan peluang tersendiri untuk kita yang ingin memulai bisnis pembibitan ikan nila. Namun, tentu saja pemijahan secara alami memiliki banyak kekurangan dan produktivitas yang tidak pasti. Oleh karena itulah, teknik pemijahan ikan nila secara buatan menjadi solusi terbaik bagi kita yang memiliki bisnis usaha pembenihan ikan nila. Lalu, bagaimana cara pemijahan ikan nila secara buatan yang tepat? Yuk simak penjelasan berikut. Apa sih pemijahan ikan nila secara buatan? Pemijahan buatan ikan nila merupakan proses pemijahan dan pembuahan pada ikan nila yang dibantu dengan campur tangan manusia. Kuncinya adalah memanipulasi kondisi ikan nila tersebut. Caranya, lakukan manipulasi kondisi ikan nila dengan bantuan kelenjar hipofisa atau hormon ovaframe melalui penyuntikan pada tubuh ikan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah pemijahan ikan nila di kolam terpal ataupun kolam pemijahan. Kemudian yang pertama, persiapan indukan ikan nila. Indukan ikan nila harus berada di masa produktif. Masa produktif indukan ikan nila adalah yang berumur 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun. Jika indukan nila berumur kurang dari 6 bulan ataupun lebih dari 1,5 tahun, maka indukan tersebut sudah tidak produktif. Sebab pada usia yang kurang atau lebih tersebut tidak bisa menghasilkan benih yang berkualitas dan dalam jumlah atau kuantitas yang cukup. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah syarat indukan ikan nila. Nah, di sini ada tabel kriteria antara indukan jantan dan indukan betina, baik itu pada umurnya, kemudian fekunditas, kemudian panjang total tubuh, kemudian bobot total tubuh, kemudian diameter telur. Nah, dari tabel tersebut diketahui bahwa usia indukan ikan nila yang paling optimal adalah pada umur 6-8 bulan. Namun, jika indukan masih bisa produktif, dapat diteruskan hingga 1,5 tahun. Fekunditas merupakan jumlah telur yang matang di dalam ovarium indukan ikan dan nantinya dikeluarkan dalam proses pemijahan. Fekunditas yang perlu diproduksi oleh satu indukan betina adalah sebanyak 1000 sampai 2000 butir dengan diameter telur 1,5 sampai 3,1 mm. Panjang total tubuh ikan nila betina yang disarankan adalah sepanjang 14 sampai 20 cm. Sedangkan pada indukan jantan harus lebih panjang, yaitu 16 sampai dengan 25 cm. Begitu juga dengan bobot tubuh indukan betina seberat 300 sampai 450 gram dan indukan jantan antara 400 sampai 600 gram. Selain mempersiapkan indukan yang tepat secara kuantitas seperti yang dijelaskan tadi, indukan juga harus tepat secara kualitas. Ciri-ciri indukan yang sesuai kualitas adalah indukan memiliki pergerakan lincah, tidak ada cacat fisik, luka, ataupun gangguan pada fisik indukan tersebut. Setelah mempersiapkan masing-masing indukan jantan dan betina yang sesuai kualitas dan kuantitas, selanjutnya kita bisa memulai proses pemijahan ikan nila dengan langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua, persiapan pemijahan ikan nila di kolam terpal atau bak pemijahan. Yang pertama, seleksi indukan ikan nila jantan dan betina sesuai kriteria seperti tadi. Kemudian, pisahkan indukan jantan dan betina di kolam yang berbeda.
Lalu berikan pakan dengan kandungan protein tinggi, yaitu antara 28 sampai dengan 32%. Jumlah pemberian pakan adalah dengan dosis 2-3% dari biomasa ikan per hari. Kemudian yang kelima, pada kolam pemijahan yang berukuran kurang dari 10 meter persegi, semprotkan 10 ml suplemen organik cair GDM spesialis perikanan pada pakan yang diberikan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pakan ikan nila. Ulangi pengaplikasian suplemen organik cair GDM spesialis perikanan pada pakan ini setiap hari. Kemudian yang keenam, untuk menjaga kualitas air dan mencegah serangan hama penyakit, aplikasikan juga suplemen organik cair GDM spesialis perikanan ini pada air kolam pemijahan tersebut. Caranya, tuangkan 100 ml suplemen organik cair GDM spesialis perikanan ke dalam air kolam pemijahan tersebut. Kemudian yang ketujuh, pengaplikasian suplemen organik cair GDM spesialis perikanan ini sangat baik dalam mempercepat pematangan gonad, meningkatkan kualitas sel telur pada indukan betina, dan meningkatkan kualitas sperma pada indukan jantan. Kemudian yang kedelapan, lakukan pemeliharaan dan pemberian pakan dan suplemen organik cair GDM spesialis perikanan dengan dosis tersebut selama 21-30 hari untuk mengoptimalkan proses pematangan gonad indukan. Kemudian yang kesembilan, pada indukan betina, suntikan HCG atau Human Chorionic Gonadotropin dengan dosis 500 IU international unit per kilo bobot tubuh ikan betina pada punggung ikan nila. Kemudian yang poin 10, setelah 24 jam dari penyuntikan pertama, suntik kembali indukan betina dengan opabrim berdosis 0,6 mg per kilogram. Ini bertujuan untuk memicu ovulasi. Kemudian yang ke-11, setelah indukan siap, selanjutnya kita bisa melakukan pemijahan indukan nila jantan dan betina secara buatan. Kemudian 3, proses memijahkan ikan nila secara buatan. Ketika indukan sudah siap, lakukan proses pemijahan ikan secara buatan dengan cara berikut. A. Mengeluarkan sel telur pada indukan betina. 1. Bersihkan bagian perut ikan betina pada alat kelaminnya dengan tisu atau kain lap bersih untuk mencegah campuran air dan sel telur. 2. Keluarkan sel telur pada indukan betina dengan cara menekan secara lembut bagian perut mulai dari depan hingga ke alat kelaminnya ikan betina. Kemudian yang ketiga, letakkan ke dalam wadah bersih dan steril sel telur yang sudah diurut. 4. Untuk mempermudah proses pemijahan, letakkan sel telur ke dalam wadah dengan berat 100 gram. 5. Letakkan sel telur ke dalam lemari es bersuhu 4-5 derajat Celcius dengan batas waktu penyimpanan antara 2-6 jam. 6. Bersihkan daerah papila dengan kertas penyerap. Kemudian 7. Lepaskan indukan betina kembali ke dalam kolam pemeliharaan. Kemudian yang B, pada indukan jantan, mengeluarkan sperma pada indukan jantan. Yang pertama, bersihkan bagian perut hingga papila alat kelamin dengan tisu atau kain lap bersih untuk mencegah campuran air dan sperma. 2. Keluarkan sperma pada indukan jantan dan cara menekan secara lembut bagian dari depan hingga ke alat kelaminnya sampai ia keluar. Kemudian yang ketiga, letakkan ke dalam wadah bersih dan steril sperma yang sudah diurut. Kemudian yang keempat, untuk mempermudah proses pemijahan, letakkan sperma ke dalam wadah dengan berat 1 ml. Kemudian yang kelima, bersihkan daerah papila dengan kertas penyerap. Kemudian yang keenam, lepaskan indukan jantan kembali ke kolam pemeliharaan. Yang keempat, cara memijahkan sel telur dan sel sperma indukan ikan nila. Proses pemijahan ikan nila perlu dilakukan secara teliti agar persentase keberhasilannya bisa optimal. Setelah sel telur dan sperma sudah siap, lanjutkan dengan proses pencampuran. Berikut ini adalah cara pencampuran sel tersebut.
Yang pertama, setelah sperma dan sel telur siap, masukkan sperma ke dalam wadah berisi sel telur. Kemudian, aduk sel telur dan sperma tersebut dengan menggunakan pangkal bulu ayam hingga tercampur merata. Kemudian, setelah tercampur merata, masukkan campuran sperma dan sel telur tersebut ke dalam kolam yang sudah diberi ijuk atau kekaban sebagai tempat penetasan telur. Kemudian, diamkan selama 24-30 jam hingga telur menetas. Setelah menetas, jangan beri makan hingga berumur 3 hari. Setelah berumur 3 hari, berikan pakan pelet dengan ukuran 0,2-0,5 mm. Kemudian pemberian pakan tersebut dilakukan sebanyak 4-5 kali sehari dengan cara siapkan pakan, kemudian semprot pakan tersebut menggunakan suplemen organik cair GDN spesialis perikanan dengan dosis 10 mg per kilo pakan. Ini dikarenakan suplemen organik cair GDN spesialis perikanan mengandung multivitamin, mineral esensial dan non-esensial, serta bakteri baik yang terbukti bisa meningkatkan daya tahan tubuh larva, menekan kematian larva, mempercepat pertumbuhan larva, dan mencegah serangan penyakit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.